Bukan berarti dia akan jatuh, tidak. Gagal itu tidak berarti jatuh. Dia bisa terus, tapi tetap gagal. Dan semakin lama kegagalan itu dipelihara, semakin besar kerusakannya. Secara keseluruhan manajemen pemerintahan Prabowo ini kan berantakan, bukan hanya BG. Ya, dengan memilih saja 100 lebih menteri dan wakil menteri, itu sudah satu kesalahan besar dalam manajemen. Karena saya tanya orang-orang dekatnya ya, mengapa sih sampai kabinet semakin besar? Katanya alasan presiden Indonesia ini besar, jadi harus diurus oleh kabinet yang besar. Ini secara logika sudah susah dia. Karena itu kalau dipakai, tidak laku dong kabinet di Cina, tidak laku kabinet di Amerika. Logika itu tidak terpakai. Luar biasa. Jadi ini memang cara berpikir. Jadi saya kira starting point-nya itu adalah ketidakmampuan memahami dari awal bagaimana seharusnya negara dikelola. Apakah kabinet yang gemuk ini adalah awal dari, katakan saja, kesalahan-kesalahan yang kemudian terjadi? Itu adalah kesalahan awal dan berlanjut sampai sekarang. Kesalahan karena presiden masuk tanpa visi yang jelas. Ya, kalau ada visi yang jelas, kan dia bisa menentukan format kabinet, kualifikasi orang-orang masuk dalam kabinet, memanage mereka, dan mengarahkan mereka untuk bekerja secara maksimal. Bukankah ada visi presiden yang bahkan tertulis yang namanya paradok Indonesia? Ya, tapi tidak diterjemahkan dalam tindakan. Visi menjadi kosong jika hanya di atas kertas. Dan itu visi harus terjemah dalam tindakan, dalam kebijakan, dalam isi perintah-perintah yang dilaksanakan. Ini sampai sekarang maaf aja. Makanya saya menyimpulkan kalau begitu terus pasti gagalnya. Saya ini ahli politik dan pemerintahan dan saya tahu apa yang mau terjadi dengan melihat indikasi-indikasi ini. Bukan berarti dia akan jatuh, tidak. Gagal itu tidak berarti jatuh. Dia bisa terus tapi tetap gagal. Dan semakin lama kegagalan itu dipelihara, semakin besar kerusakannya. Itu yang harus saya beri warning.